Belum mulai nonton, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini sebagai support buat Mimin, agar saya semakin rutin dan semangat buat upload video-video seru lainnya. Scenes berganti. Tampak pemandangan gedung pencakar langit dan Alicia sedang berjalan. Tibalah hari ini, pertemuan Asosiasi Permainan MK. Tampak beberapa orang sedang berbisik. Hei, itu bukannya Alicia. Hah, apa iya? Sepertinya iya itu dia. Badannya kekar sekali ya. Mirip Daddy Close the Door. Alicia tampak melamun mengingat jika waktu itu orang-orang juga saling berbisik waktu dia lewat. Tiba-tiba seorang pemuda menghampiri dan bertanya, Maaf, apakah Anda benar Tuan Alicia? Bolehkan saya berfoto dengan Anda satu kali?" ujar pemuda itu tersenyum mendekati Alicia. Sementara Alicia memandanginya karena otaknya masih loading. Iya boleh, jawab Alicia yang tiba-tiba pembungkukkan badannya ke samping pemuda itu untuk selfie. Tanpa waktu lama pemuda itu menyiapkan gaya dan kamera untuk berselfie. "Saya fans berat Anda," ujar pemuda ini dengan gaya selfie dua jari. Cekrek. Saat asik berfoto, tiba-tiba Alicia melihat dari kejauhan, di depannya ada seorang perempuan berteriak, "Kia!" Jambret. Panel menunjukkan seorang pengendara motor sedang menjambret seorang wanita. Wanita itu pun berteriak minta tolong. Jambret, tolong. Jambret itu kemudian melaju kencang, menyalip mobil di jalan layaknya geng motor gabut di ibu kota. Brum. Tiba-tiba Alicia menghadangnya dari depan, dengan berdiri tegak dan otot kekar. Jambret itu tampak tertegun kebingungan. Karena di depannya ada orang yang menghadangnya. Sementara masih tampak Alicia dengan aura iblisnya bersiap menghadang. "Kamu mau kabur? Langkahi dulu mayatku," ujar Alicia sambil mengepalkan tangannya. Alicia lari mendekati jambret itu dengan menyiapkan pukulannya. Saat bersiap beradu banteng, ternyata Alicia menggunakan kepalan tangannya menghajar perampok itu hingga terpental. Adegan seperti film India. Hanya dengan satu pukulan perampok itu pun tumbang, sehingga Alicia mendapatkan kembali tas yang dirampok. "Syukurlah, tasnya tidak apa-apa. Jadi tinggal aku kembalikan," ujar Alicia dengan memandangi tas di tangannya. Tanpa Alicia sadari adegan itu disaksikan banyak orang, bahkan ada yang mengabadikannya dengan ponsel mereka. "Ini tasnya. Anda baik-baik saja kan?" ucap Alicia sambil menyodorkan tas pada perempuan itu. "Iya, terima kasih banyak." Orang-orang semakin banyak yang berkerumun melihat itu. Ada yang mengaguminya, dan ada juga yang mengatakan jika dia seram. Tampaknya Alicia tidak mempedulikan itu semua, yang dia pikirkan hanyalah pertemuan asosiasi. "Waduh, aku harus buru-buru, kalau tidak aku bisa telat," ucap Alicia. Tanpa Jaeho sadari, ia sudah menjadi terkenal baik di dunia game maupun dunia nyata. Jaeho adalah namanya di dunia nyata, sedangkan Alicia nama di game. Oke guys, cerita kita lanjutkan lagi. Panel berganti. Tampak sebuah kabar berita di sosial media. Jika ada seorang pemuda mengalahkan perampok dengan tangan kosong. Panel menunjukkan Alicia dan seorang pria berjas hitam sedang berbincang. Ia berterima kasih, karena Alicia telah meningkatkan nama baik MK. Alicia hanya malu-malu menjawab tidak kok. Sembari berjalan menuju ke ruang pertemuan, pemuda berjas hitam menjelaskan, jika acara pelantikannya nanti biasa-biasa saja. Sedangkan acara utamanya adalah pameran permainan bersama para player MK. Mereka sudah sampai di dalam ruangan pelantikan. Di sana terdengar suara, jika acara pelantikan pemain MK sudah dimulai. Pemuda itu tampak mengarahkan Alicia dan bertanya, "Silahkan ke sebelah sini. Apakah Anda mau memberi salam dulu?" Alicia dengan santai menjawab boleh. Kemudian tampak Alicia menghampiri beberapa orang dan memperkenalkan diri, dan pemuda berjas itu juga ikut menjelaskan ke Alicia, jika pemuda di depannya adalah tangker di asosiasi. Tetapi belum sempat Alicia berjabat tangan justru pemuda itu berbalik dengan wajah sedikit aneh. Alicia nampak bingung dengan apa yang terjadi, karena salam perkenalannya tidak dihiraukan.
Dengan sedikit berat hati pemuda berjas itu mengatakan, jika ada beberapa orang yang menganggap Anda diistimewakan, jadi, pasti sulit ya. Nanti kalau Anda sering ikut pameran, pasti Anda akan terbiasa. Saya pribadi, meminta maaf atas nama mereka. Tapi sebenarnya mereka bukan orang jahat kok. Alsia menanggapinya dengan tersenyum. Ia tidak apa-apa kok. Tiba-tiba ada seorang wanita di sampingnya menyapa mereka. Halo, sontak membuat mereka menoleh ke arahnya. Alsia melihat ke arah gadis itu dan berkata, "Oh, Anda Hilaire di MK. Kim Jina." Gadis itu pun dengan senyum manis menjawab, "Iya, jadi Anda sudah tahu, jika nama saya Kim Jina, pro player dari KM. Berarti Anda sudah mengenal saya." Dengan senyum malu Kim Jina menanggapi Alsia. Sementara Alsia menatapnya aneh dan mengatakan dalam hatinya, jika semua itu ada di Wikipedia. Kim Jina dengan senyum berbunga mengatakan, ayah saya dan ayah Anda kan berteman. Sehingga membuat Alsia bertanya-tanya. Kemudian Kim Jina mengatakan, ayah saya langsung mengenali Anda saat muncul di TV. Kata ayah, Anda benar-benar tidak berubah dari dulu. Saya kaget juga saat tahu Anda masuk ke MK. Ayah saya bilang, kita harus berteman. Karena Anda orangnya baik dan jujur. Alsia masih bingung menatap gadis itu, sementara dalam hatinya ia berpikir ini pujian atau hinaan ya. Kemudian Alsia menjawab, begitulah. Kalau begitu baiklah, salam kenal. Gadis itu pun tersenyum menanggapi Alsia. Hehe iya. Tampak Alsia memandang ke arah langit dan membayangkan ayahnya. Ia tidak menyangka jika ayahnya yang terlihat mengerikan ternyata dikenal baik oleh teman-temannya. Lamunan Alsia buyar ketika tiba-tiba pemuda berjasa itu mengatakan, haha, ternyata dunia ini sempit ya. Sehingga membuat Alsia menoleh ke arahnya dan menatapnya dengan serius. Sontak membuat pemuda itu menjadi canggung. Untuk memecahkan kecanggungan pemuda itu mengalihkan pembicaraan dan berkata, oh iya tuan, jika di pameran nanti kita akan dibagi tim. Setiap tim 3 orang. Mari kita langsung ke ruang kapsul MK. Scenes berpindah. Di ruang kapsul, tampak kapsul yang berjajar di dalam ruangan. Tampak Alsia mengagumi kapsul-kapsul tersebut. Bagaimana tidak kagum, kapsulnya dia akan didapat dari ngutang. Sementara di sini sudah ada kapsul yang jauh lebih bagus. Pemuda perjas itu menjelaskan, kapsul kami ini merupakan kapsul yang terbaik di antara kapsul yang beredar di pasaran. Bagian dalamnya luas, dan dilapisi lateks. Jadi, lebih nyaman dari kasur sekalipun. Tidak menunggu aba-aba, Alsia langsung unboxing kapsul tersebut. Dia langsung merapat dan membuka kapsulnya. Luar biasa. Kapsul saya bahkan berisik kalau dinyalakan. Ukurannya juga sempit, jadi saya harus sedikit menekuk lutut. Kadang anuku juga sampai kerjepit. Mendengar itu pria berjas menjawab dalam hatinya. Begitu ya. Dengan kapsul begitu, pemain ini bisa. Pria berjas itu menghampiri dan metapa Alsia, ia mengatakan. Seperti yang saya katakan tadi, kita bertiga akan jadi satu tim. Biasanya New World lagu butuh 4 orang. Tapi di server yang baru ini ada beberapa perubahan. Nanti akan sambil saya jelaskan. Alsia masih memegangi kapsulnya dan menatap pria itu. Tampak senyum sumringah pemuda itu natap Alsia, dan dengan penuh semangat ia mengatakan. Tidak perlu sungkan, selamat menikmati. Mari kita masuk dulu. Mereka bertiga pun masuk ke dalam permainan bersama-sama. Tampak Alsia melihat perlengkapannya dengan kagum, kemudian ia mengatakan, padahal ini server lagu tapi perlengkapanku tetap sama seperti semula. Pemuda itu menatap Alsia dan mengatakan, benar, saya juga masih belum tahu detail peraturannya, tapi di sini kita akan tetap memiliki perlengkapan seperti di server semula. Dan apapun yang terjadi di sini, tidak akan memberikan pengaruh pada server semula. Ucap pemuda itu pada Alsia yang memandanginya, sementara mereka semakin mendekat di pintu portal. Tampak pemuda itu dengan wajah semangat mengatakan,
Sepertinya kita sudah sampai. Tempat ini adalah server kompetisi. Mereka bertiga pun sudah sampai, tampak wajah kebingungan dari mereka. Alsia menoleh kanan dan kiri, ia mengatakan, "Kok tidak ada apa-apa di sini?" Kemudian pemuda itu menjelaskan, jika tempat ini hanyalah ruang tunggu sementara. Para pemain lain juga tiba di sini juga. Setelah tiba waktunya, kita akan dipindahkan ke peta kompetisi dan memulai kompetisinya. Kedua pria itu berdiri saling menatap, sementara di depannya nampak para pemain berdatangan. Pemuda itu mengatakan, sepertinya mereka sudah mulai berdatangan. Alsia bertanya pada pemuda itu, "Oh iya, level saya masih rendah dibandingkan pro player lainnya. Apa tidak masalah?" Pemuda itu pun menatap Alsia dan menjelaskan, jika perbedaan server di kompetisi ini tidak begitu berarti. Di sini kita semua ditetapkan ke level 250. Misalnya begini, Jaeho dengan level 100, dan Sumin dengan level 300. Di sini semua akan sama-sama memulai dengan status poin di level 250. BTW guys, sepertinya pemuda ini namanya Sumin, jadi mulai sekarang kita panggil Sumin aja. Oke lanjut. Di sini Alsia sudah paham apa yang dikatakan Sumin. Kemudian Sumin menambahkan, tapi perbedaan poin level bisa ditambahkan sebagai kemampuan tambahan. Kemampuan tambahan? Tanya Alsia yang masih bingung. Sumin dengan semangat menjawab, iya, yang kita dapatkan kalau kita melakukan ini dan itu di server semula. Di sini saya mencontohkan, Blacksmith menempa tenaga bertambah 1 jika kita terus menempa. Kemudian Swordman dengan berlatih mendapatkan ketangkasan. Mereka semua di sini bukan kenaikan level, tetapi hanya skill yang pernah mereka dapat, atau benda yang pernah dia buat. Yang bertambah di status poin justru itu loh. Ujar Sumin menjelaskan pada Alsia. Kemudian Alsia menjawab, oh iya, kalau meninju 10.000 kali, level tidak akan naik, tetapi justru tenaganya yang bertambah banyak. Mendengar itu Sumin dan Jina terkejut. Dengan wajah aneh Jina mengatakan 10.000 kali. Sementara itu Sumin dengan tertawa canggung mengatakan, hahaha, Anda bercanda kan? Di New World ini memang bebas, tapi tetap bisa berkompetisi dengan adil. Memegang dagunya Alsia tersenyum mengatakan, begitu ternyata, saya paham sekarang. Tiba-tiba ada suara menyela dari samping mereka. Seadil apa pembagian status poinnya? Mendengar suara itu Alsia dan Sumin bertanya-tanya dan menoleh ke arah suara tersebut. Kemudian nampak orang yang berbicara itu dengan aura kematian. Ia mengatakan, sepertinya perbedaan levelku dan Alsia ini tetap tidak bisa dibandingkan. Tampak berdiri penuh kesombongan dengan aura kematian dan panel status di depannya. Nama Sheikh, level 250. Petarung kematian, tingkat unik. Tenaga 360. Intelektual 295. Ketangkasan 314. Kekuatan fisik 339. Mana 314. Persediaan status poin dari level 250 dari 1254. Sementara itu Sumin dan Alsia tampak terkejut membaca statusnya. Summoner, ujar Sumin dalam hatinya. Dengan sombong Sheikh mengepalkan tangannya, tersenyum berkata, inilah perbedaan antara pro player dengan orang yang kebetulan terkenal saja. Tidak semua orang bisa menjadi pro player tahu. Sheikh pun dikerumuni pemain lain, mereka mengatakan, jika summoner keren. Jika top ranker memang beda. Di sisi lain Sumin mengatakan pada Alsia, jangan dimasukkan ke hati. Dia memang orangnya tak mau kalah. Alsia mengerti dan sudah memahami kondisi tersebut. Tidak apa-apa, itu memang kebanggaan pro player kan? Ucap Alsia. Kemudian ia sendiri penasaran dengan statusnya. Kalau begitu, aku juga mau lihat statusku juga. Alsia tampak menunjuk layar di depannya, sehingga dua temannya sontak menoleh penasaran. Tampak mata Jina menatap penuh keterkejutan dengan apa yang dia lihat. Apa itu?
Sumin dan Gina begitu terkejut dengan status Alsia, mereka tidak percaya. Hingga mereka berteriak, "Status poin. Kenapa begitu?" Alsia dipenuhi rasa kebingungan berbalik menatap mereka. "Hah? Apa-apa? Apakah ada yang aneh?" Sumin penapap Gina dan berkata, "Pemain yang bahkan belum level 200. Status poinnya bisa mirip dengan yang Sumin kumpulkan selama ini." Alsia dengan ragu menjawab, Tidak kok, ini hanya." Sonton, Gina dan Sumin berbalik berteriak padanya. "Sebenarnya apa saja yang Anda mainkan selama ini?" ucap Jumin. "Angka-angka ini bukan main tinggingan," teriak Jiha pada Alsia. Dengan wajah tanpa dosa Alsia menjawab, Saya hanya buka toko bunga saja tuh." Sontak membuat Jia dan Sumin terteguh kaku tidak bisa berkata-kata. Merasa melihat tatapan Alsia yang serius dan berkeringat. "Selama ini kupikir dia hanya berlagak kuat saja. Ternyata, dia bagaikan monster sungguhan," ujar mereka berdua dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara pemberitahuan. 3 menit sebelum perpindahan map Lague. Sontak dengan adanya pemberitahuan itu memecah suasana yang ada. Alsia tampak terkejut dan menegang. Jiha menenangkan hatinya, sementara itu Sumin tampak gugup. Ia berkata pada 2 rekannya, "Sebentar lagi kompetisi dimulai. Kita akan dipindahkan otomatis. Cepat, bagikan persediaan poinnya." Tring. Lague segera dimulai. Tampak Alsia sedang membagi poinnya, ia berteriak, "Aku jadi gugup." Sementara itu Sumin di sampingnya hanya tersenyum. Tampak Sumin menyeringai licik, "Aku tahu begitu kompetisi ini dimulai. Kita buktikan saja, apakah orang ini sungguh kuat atau tidak." Sementara itu tampak Alsia sedang berpikir untuk membagi poinnya. Ia bingung karena kekuatannya ada di tenaga, jadi di mana saja poin itu akan ditempatkan.